Sekali lagi Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru, kembali berkumpul di tempat ini, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya persilakan untuk berdiri dan kita bernyanyi pujian layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kepada Papi dipersilakan. Ya, suara ya, Zoom, Instagram, Facebook aman. Operator saya Bapak Christian Wawo, Kepala SMK ya, Kristen Anak Panah Nabi. Tolong dicek, ditulis suaranya gimana? Suaranya. Ayo, aman yang Zoom. Siapa namamu? Basilius. Basilius. Iya. Tahu ya kalian ya? Basilius blogger yang hebat di Nabi. Tuhan. Tepuk tangan. Oke, baik, kita siap belajar. Ada 3 poin penting yang harus kita miliki dalam hidup ini. Ada berapa? 3. 3 itu banyak atau sedikit? Dikit. Banyak. Kalau 3 banyak, lalu kamu meminta berapa soal? Cuma 1. Awas. Ulang ya. Nah, 3 ini harus selalu ada di hidup kalian semua. Ini tadi selama kalian puji-pujian sambil minta ada semangat ingatnya. Nah, saya diskusi dengan satu teman yang ada di Kediri 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, seorang dokter anak perempuan bunuh diri. Alasannya sederhana, mamanya menikah lagi karena ayah kandungnya meninggal dan dia tidak setuju. Dia berkata, sekarang mama gak sayang kami lagi karena ada menikah lagi. Nah, saudara, tidak salah mama itu menikah lagi karena papanya meninggal. Tapi karena seorang manusia yang tidak bisa memiliki 3 hal ini, hidupnya pasti akan kacau. Ulangi, hidup apa kata lain egois? Mementingkan diri sendiri. Karena dia harus sadar bahwa profesinya itu bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah, tapi dia tidak sadar profesi itu bisa bermanfaat untuk yang lain. Dia pikir, ya mamaku itu hidupku. Nah, saya tidak menyalahkan yang meninggal. Tapi ini jadi pelajaran buat kita semua. Betul? Sedikit ataupun banyak, uang, waktu, potensi, talenta, atau skill yang kita miliki, selama tidak egois, yang sedikit itu pasti bisa berguna untuk orang lain. Betul atau salah? Belum jawab dong, betul atau salah? Nah, seperti itu hidup yang Tuhan inginkan atas kita. Jangan justru orang yang egois hanya mementingkan diri sendiri, maka orang itu akan paling sengsara.
Kenapa sengsara? Sebab dia selalu merasa ketakutan. Wih, nanti ada yang minta ini. Nanti ada yang ambil ini. Jangan-jangan nanti aku kekurangan. Itu kalau ada orang seperti itu, dia pasti sengsara hidupnya. Karena dia selalu ketakutan. Kalau ada orang ngambil gimana? Kalau ada orang minta bagaimana? Pernah ketemu orang seperti itu? Nah, saya tanya, pernah ketemu orang seperti itu? Nah, jangan ikuti teladan itu. Betul? Nah, belajar dari mereka. Nah, siapa lebih pelit? Manusia atau binatang? Kalau binatang? Bukan soal baik. Binatang ini masalah pelit atau tidak? Binatang? Tidak pelit. Kenapa? Nah, ini kita harus belajar. Kenapa binatang tidak pernah pelit? Siapa bisa jawab? Karena apa? Gak apa-apa kamu ngomong. Karena gak punya otak. Siapa bilang binatang gak punya otak? Pernah lihat burung yang kecil saja punya otak nggak? Nah, awas kamu ya. Mana yang lain ikut mak? Karena mereka nggak punya ATM, maka itu mereka tidak bisa simpan. Nah, jadi manusia atau binatang yang egois? Manusia. Nah, berarti kita harus belajar dari nggak apa-apa, harus. Karena mereka suka berbagi. Betul ya? Nah, itulah kehidupan. Ini poin yang pertama yang kita harus miliki hati untuk suka berbagi. Binatang atau manusia yang pelit? Manusia. Nah, maka itu bertobat hari. Siap untuk berbagi? Yang nomor 2, ini modal utama, rajin. Kata dong, ayo, ini penting buat kalian. Ayo tulis di HP kalian, supaya kalian jadi orang yang berhasil untuk Papua, untuk Indonesia, dan untuk dunia ini. Nah, ini. Jadi keberhasilan seseorang tidak ditentukan dia sekolah di mana. Setuju? Keberhasilan seseorang ditentukan karena dia rajin atau tidak. Beri saya definisi rajin itu apa? Sederhana. Ayo, kata rajin itu apa? Penting kalian harus tahu. Nah, bukan malas, justru yang betul. Siapa namamu? Edwin, mama apa? Wendesi. Edwin Wendesi menjawab betul. Definisi rajin tidak menunda pekerjaan. Salah. Bukan malas. Maksud tadi saya Prioritas. Nah, prioritasnya yang salah. Ternyata dia bisa ingin ibadah setelah dia sakit, terlambat. Nah, prioritas kalau kalian masih SMK begini, prioritasnya belajar atau pacaran? Belajar. Betul ya? Saya tanya guru-guru ini, siapa yang rajin pacaran di sini? Apa itu? Awas. Bapak bilang semua, kamu itu. Awas. Serius ya, jangan main-main. Buat prioritas. Maka itu dari 3 yang kedua, Prioritas rajin. itu pintu berkat, itu kunci keberhasilan. Rajin. Yang ketiga sekarang, tidak melihat ke masa lalu, selalu melihat ke masa depan. Nah, orang yang tidak mau meninggalkan masa lalunya, dia selalu berkata, dulu seandainya. Pernah dengar orang ngomong seperti itu? Nah, kalau ada orang ngomong seperti itu bagi teman-temanmu, dulu seandainya, langsung pukul yang keras pundaknya. Bangun kamu, jangan melamun saja. Karena
karena dia ingat yang dulu. Maka kalau dia nanti dewasa dan menikah, maka istri atau anaknya atau suaminya akan jadi korban. Karena dia nggak bisa ngomong besok bagaimana ya. Minggu depan kita buat apa? Nah, kalau ada manusia hidup tidak pernah bicara tentang yang ke depan, berarti mereka bakal bisa buat rencana nggak untuk hidupnya? Nah, orang rajin itu dinilai bukan dari pekerjaan besar. Saya ulangi, menurut Lukas 16 ayat 10, orang rajin tidak dinilai dari pekerjaan besar, tapi dinilai dari pekerjaan-pekerjaan kecil. Tekun tidak, setia tidak. Nah, ini penting sekali dalam hidup, supaya kita tidak gagal. Maka itu jangan remehkan hal-hal kecil. Setuju? Contoh kecil. Siapa sering kehilangan pulpen karena dipinjam? Sering ya? Ya, saya juga pernah. Begitu saya pernah diberi orang pulpen mahal sekali, hilang. Nah, dipinjam. Ayo kita pikir. Seharusnya yang bertanggung jawab itu yang minjam atau yang punya pulpen ketika dipinjam? Pinjam. Yang pinjam. Karena kita lupa, ya tadi yang pinjam siapa ya? Nah, maka itu orang yang nggak bisa diberi tanggung jawab untuk harta orang lain, orang itu nggak bisa berhasil. Berubah mulai hari ini? Betul? Satu, harus apa? Tidak egois, suka berbagi. Kalau kita mau belajar berbagi, belajar dari siapa? Binatang. Awas. Ya. Dua, rajin. Apa kata lain malas? Kata lain. Ya, apa kalimatnya? Bukan. Nanti saja. Besok juga bisa. Hati-hati. Nomor tiga. Ya, merupakan ini di belakang. Harus maju ke depan. Tepuk tangan buat diri sendiri. Ya. Jadi di waktu hari kedua itu baru lombanya dimulai. Lombanya itu ada dibagi dua tempatnya karena ada banyak sekali yang ikut. Ada di, kalau saya itu di SMK 5, ada SMK 4 itu cuma tahap pertama saja yang saya bisa sedikit kerjakan. Tapi semuanya berjalan lancar. Saya dapat dukungan dari orang tua sama guru-guru juga, sama saya juga ketemu orang-orang baru di sana. Ada beberapa yang baik, mereka juga ada yang saya ceritakan tentang saya sebenarnya tidak bisa ikut lomba itu, tapi mereka mengerti. Ya saya ya akhirnya kita pulang, semuanya berjalan lancar. Tahun depan bisa dan mampu untuk berkarya. Oke, siap? SMK? 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 Ya. Jadi kita percaya untuk SMK kita ini Tuhan sudah bawa sejauh ini, ada hal baik. Saya ingin cerita, kami di SMK Anak Panah sudah mulai ada ekskul IoT ya Pak Nofri ya. Kita sudah memulai. Siapa yang ikut ekskul IoT, Internet of Things? Nah ini. Jadi mereka sudah mulai belajar hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana teknologi 4.0 ya, bahkan pengembangan ke depan, kecerdasan buatan, termasuk kalau Tuhan berkenan tahun depan kita akan buka ekskul robotik. Yang siap untuk tahun depan ada? Ya, hanya beberapa ya. Ini karena mungkin masih terbatas ya. Kita akan siapkan kalian apa yang terbaik dan kalian berusaha. Mungkin ini saja, saya kembalikan ke MC-nya.
Oke, kita berdoa dulu ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kasih kemurahan.